Bayangkan, kamu sudah berlatih selama 7 tahun. Tidur hanya 4 jam sehari. Makan diatur, hingga per kalori. Dilarang berpacaran. Dilarang memiliki privasi. Dan ketika kamu akhirnya berdiri di atas panggung itu, kamu tidak menerima sepeser pun dari jutaan album yang terjual. Ini bukan fiksi. Ini terjadi secara sistematis selama puluhan tahun di dalam industri yang kita sebut K-pop. Korea Selatan berhasil mengekspor sesuatu yang luar biasa ke seluruh dunia, yaitu mimpi. Mimpi bahwa siapapun bisa menjadi bintang. Bahwa kerja keras akan selalu terbayar. Bahwa di balik senyum para idol itu, ada kebahagiaan yang tulus. Dan kita semua percaya pada mimpi itu. Kita membeli albumnya. Kita streaming lagunya tengah malam. Kita tangisi kepergian member favorit dari grup. Kita merasa terhubung dengan mereka. Tapi ada yang tidak pernah ditampilkan kamera. Yaitu, apa yang terjadi sebelum lampu panggung itu menyala. Dan apa yang terjadi di dalam kontrak yang mereka tanda tangani saat masih remaja, kontrak yang oleh banyak pihak disebut sebagai kontrak perbudakan. Mari kita mulai dari awal. Dari titik di mana seorang anak, berusia 12 atau 13 tahun, mendaftar sebagai trainee di sebuah agensi besar. Mereka akan berlatih selama rata-rata 3 hingga 7 tahun. Tanpa bayaran. Seluruh biaya pelatihan, mulai dari vokal, tari, bahasa, hingga penampilan fisik, semuanya dibebankan sebagai utang kepada si trainee. Dan ketika mereka akhirnya debut, dan mulai menghasilkan uang, utang itu harus dilunasi lebih dulu. Dalam banyak kasus yang terungkap, idol hanya menerima 1 hingga 3% dari total pendapatan mereka di tahun-tahun awal karir. Ya, 1 hingga 3% dari jutaan kopi album yang terjual. Tapi ini baru permukaan. Pada tahun 2009, anggota grup TVXT dan Han Gang dari Super Junior mulai bersuara. Mereka menggugat SM Entertainment, salah satu agensi terbesar Korea, atas kontrak yang berdurasi 13 tahun, kontrak yang diklaim membatasi hampir semua aspek kehidupan pribadi mereka, termasuk hubungan asmara, jadwal istirahat, bahkan kebebasan untuk sakit. Itu bukan kasus tunggal. 10 tahun kemudian, pada 2019, skandal yang disebut Burning Sun Gate mengguncang Korea Selatan. Seungri dari Big Bang, terlibat dalam kasus yang membongkar jaringan kejahatan yang menggunakan klub malam sebagai kedok, mulai dari pelecehan seksual, rekaman tersembunyi tanpa izin, hingga dugaan keterlibatan aparat kepolisian yang melindungi mereka. Dan itu hanya yang sempat terungkap ke publik. Karena ini bukan soal satu agensi yang jahat, atau satu idol yang bernasib sial. Ini adalah kegagalan sistemik di mana industri, regulator, media, dan bahkan kita sebagai penggemar, secara tidak sadar telah membangun sebuah mesin yang memakan manusia demi menghasilkan hiburan. Bayangkan sebuah sistem di mana agensi memiliki kendali penuh atas penampilan, jadwal, hubungan pribadi, bahkan berat badan seorang idol. Di mana tekanan untuk tampil sempurna menciptakan epidemi gangguan makan di kalangan idol perempuan. Sebuah fakta yang jarang sekali dibicarakan secara terbuka. Di mana kesehatan mental dianggap sebagai kelemahan. Di mana jadwal tur bisa berlangsung 300 hari dalam setahun, tanpa jeda yang berarti. Dan ketika seorang idol akhirnya tidak kuat, ketika mereka mencoba berbicara, meminta istirahat, atau mengundurkan diri. Mereka menghadapi pembatalan kontrak, denda besar, dan pengucilan total dari industri. Kita tidak bisa membicarakan ini, tanpa menyebut nama-nama yang hilang terlalu cepat. Jong Hyun Shiny, Go Hara, dan Sulli. Mereka semua pergi, dalam waktu yang terlalu singkat. Dan sebelum pergi, mereka semua meninggalkan kata-kata, yang seharusnya lebih kita dengarkan. Lalu, apakah sesuatu telah berubah? Jawabannya sedikit. Tapi belum cukup. Setelah gelombang kasus yang mencuat,
Fair Trade Commission Korea Selatan mulai mengawasi kontrak di industri hiburan. Beberapa klausul yang paling eksploitatif secara resmi dilarang. Durasi kontrak dibatasi maksimal 7 tahun. Tapi industri ini tumbuh jauh lebih cepat dari kemampuan regulasi untuk mengikutinya. Nilai industri K-pop global kini mencapai lebih dari 10 miliar dolar per tahun. Dan ketika ada uang sebesar itu, perubahan struktural tidak datang dengan mudah. Siklus itu terus berjalan. Setiap tahun, puluhan ribu remaja dari seluruh Asia, bahkan dari Amerika dan Eropa, mengantre untuk menjadi trainee. Mereka datang membawa mimpi yang sama. Mimpi yang dipoles oleh konten yang sama, yang kita konsumsi setiap hari. Beberapa dari mereka akan menjadi bintang. Tapi banyak yang lain akan pergi dengan utang, trauma, dan identitas yang hancur, tanpa pernah satu kali pun tampil di layar televisi. Dan tidak ada kamera yang merekam itu. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Kekaguman yang buta adalah bentuk keterlibatan yang pasif. Ketika kita terus mengonsumsi tanpa bertanya, kita ikut mendanai sistem yang kita sendiri tidak setujui. Ini bukan ajakan untuk berhenti menikmati musik Korea. Seni itu nyata, bakat mereka nyata, kerja keras mereka sangat nyata. Tapi pertanyaan yang perlu kita bawa pulang adalah, apakah kita bisa menjadi penggemar yang lebih sadar? Apakah kita bisa mengagumi seseorang, tanpa menutup mata pada sistem yang membentuk mereka? Jong Hyun pernah menulis bahwa dirinya hancur dari dalam. Bahwa depresi yang perlahan menggerogotinya, akhirnya menelannya bulat-bulat. Dan ia tidak mampu melawannya. Jika video ini membuka mata kamu, bagikan kepada seseorang yang perlu melihatnya. Tulis pendapatmu di kolom komentar, aku ingin tahu apa yang kamu rasakan setelah tahu semua ini. Dan subscribe, karena masih banyak cerita yang belum pernah diceritakan.